Dulu ada seseorang masuk ke kota Tarim, wali. Masuk ke kota Tarim, yang wali, subhanallah, Allah berikan keagungan daripada karomah mereka, sampai memberhentikan matahari. Matahari itu dibuat berhenti. Agak lama asarnya. Kemudian ada perempuan kota Tarim keluar dari jendela yang mengatakan, "Galia fulan, fakka syams." Lepaskan itu yang namanya mataharinya. Kita lagi puasa ahli Tarim. Nanti kelamaan ini puasanya. Lepaskan. Subhanallah. Ini wali langsung tahu dilepaskan sehingga. Sampai ada kitab namanya kitab Jauharus Syafaf. Itu Jauharus Syafaf 3 jilid. Yang mana 3 jilid itu menceritakan semuanya karomanya para wali yang ada di kota Tarim. Ketika pengarangnya ada yang negur. Golia Syekh, kenapa kamu kok ceritanya yaitu adalah cerita karoma? Kok nggak sifatnya aja, akhlaknya, hafal Qur'annya, hafal kitabnya? Dijawab oleh pengarang. Dia menjawab bahwasannya, ketahuilah kalau aku sebutkan sifat sama semua nanti sifatnya. Tawadu, ini mujahadah, sholat malam, semuanya sama. Nggak ada bedanya mereka. Yang bisa membedakan antara satu wali dengan wali yang lain di kota Tarim adalah karomanya. Sehingga aku catat mereka adalah karomanya supaya tahu ini bedanya Habib ini dengan fulan dan fulan adalah dari karomanya. Aku meminta kepada Allah bisa ada barokah daripada pemimpin kita yang ada di kota Tarim. Siapa mereka? Rijaluhum, para aulianya, wa atfaluhum, dan juga bayi-bayi yang ada di kota Tarim, summa harim, dan juga adalah perempuan-perempuan yang ada di kota Tarim. Karena bayi di kota Tarim nggak sama dengan yang lain. Nanti insya Allah di lain pertemuan kita akan ceritakan bagaimana itu bayi kota Tarim. Kok bisa menjadi bayi yang sangat mulia, bayi yang dibuat tawasul. Nanti kita akan ceritakan insya Allah. Artinya yang dimaksud ya Tarim wa ahla adalah ya Tarim ya Allah barokah kota Tarim. Kemuliaan kota Tarim dari doanya ada para sahabat dan para aulia. Wa ahlaha, dan juga barokah yang tinggal di kota Tarim penduduknya. Siapa penduduk kota Tarim? Para wali Allah yang laki, para wali yang perempuan. Bahkan dikatakan perempuan di kota Tarim itu ya Habib Muhsin. Mereka kalau Lailatul Qadar besoknya subuh, mereka ketika setelah subuh ba'dal isyraq, mereka karena rumah di kota Tarim seperti kita lihat, antum lihat di belakangan ini kan berdempetan Habib. Ini coklat, yang ini putih, ya kan? Ini kan sangat berdempetan. Mereka setelah isyraq, mereka buka pintu, mereka mengatakan, "Dapat bisyara apa kamu tadi malam? Dapat bisyara apa kamu tadi malam?" Seperti itu. Mereka para wali yang ada di kota Tarim, yang perempuan pun mereka itu tahu datangnya Lailatul Qadar. Kalau kita kan enggak, Habib. Kadang kalau Ramadan sibuk SMS ke Kiai, Habib, ini mulainya hari Senin, kira-kira Lailatul Qadar malam apa? Kalau mereka mengatakan bahasanya kita tahu Lailatul Qadar sebelum masuk Ramadan. Bahkan mereka mengatakan bahasanya ala wa indana kulla yaumin Lailatul Qadri. Kita ini tiap malam Lailatul Qadar, enggak nunggu malam malam Ramadan. Malam kami semuanya kami Lailatul Qadar, malam yang penuh keagungan, karena kami di malam kami dipenuhi dengan Nabi, dipenuhi dengan keagungan Allah dan Al-Quran, seperti itu. Bahkan mungkin sedikit sebelum pertanyaan yang lain supaya singkat, dulu ada seseorang masuk ke kota Tarim, wali. Masuk ke kota Tarim, yang wali, subhanallah, Allah berikan keagungan daripada karomah mereka, sampai memberhentikan matahari. Matahari itu dibuat berhenti. Agak lama asarnya. Kemudian ada perempuan kota Tarim keluar dari jendela yang mengatakan, "Galia fulan, fakka syams." Lepaskan itu yang namanya mataharinya. Kita lagi puasa ahli Tarim. Nanti kelamaan ini puasanya. Lepaskan. Subhanallah. Ini wali langsung tahu dilepaskan sehingga subhanallah. Para salihin jalisus salihin fa inna ajaibuhum la yafna. Duduklah kalian dengan orang soleh dan keajaiban mereka nggak akan sinah. Tapi Habib Muhsin, ada satu nasihat dari orang soleh. Kalau ada 2 orang yang tidak akan bisa melihat karomah orang soleh, tidak bisa mendapatkan barokah orang soleh, dan juga sedikit manfaatnya jika duduk dengan orang soleh. 1, orang yang kurang pengagungan kepada orang soleh, dan yang kedua, orang yang tidak memiliki husnudzan kepada orang soleh. Orang kalau nggak ada ta'zimnya sama ulama, sama habaib, sama orang soleh, dan juga sedikit ta'zim, yang kedua kurangnya husnudzan, kurangnya prasangka baik, maka dia percuma duduk dengan orang soleh, nggak ada manfaatnya sama sekali. Seperti itu. Jazakumullah khair atas subscribe, like, dan komen Anda.